Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari tim SSK ingin melakukan sosialisasi tentang pernikahan dini dan stunting yang akan disampaikan oleh Kak Izzy dan Kak Nesa. Baik, perkenalkan nama saya Izzy Miskarumi. Saya dari kelas 9A dan saya perwakilan dari anggota SSK yang akan menjelaskan apa itu pernikahan dini. Nah, pernikahan dini merupakan pernikahan yang berlangsung pada pasangan yang belum berusia 19 tahun. Kondisi ini tidak hanya memicu munculnya banyak masalah kesehatan, tetapi juga meningkatkan resiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun seksual. Laki-laki boleh menikah pada umur 25 tahun, sedangkan perempuan boleh menikah pada umur 21 tahun. Dampak Dampak yang terjadi jika kita menikah dini. Yang pertama, kita bisa putus sekolah. Yang kedua, kemiskinan. Yang ketiga, meningkatkan peluang penularan penyakit seksual. Yang keempat, rentangnya terjadi KDRT. Yang kelima, keguguran rentang terjadi. Yang keenam, meningkatkan resiko kematian pada ibu muda dan bayi. Yang ketujuh, rentang terjadi perceraian. Yang kedelapan, resiko stunting pada bayi yang dikandung ibu muda. Nah, secara biologis, alat-alat reproduksi masih dalam proses pertumbuhan menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual. Nah, faktor penyebabkan pernikahan dini. Yang pertama, ada faktor ekonomi. Ketika tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah, orang-orang mungkin berpikir bahwa menikah lebih baik daripada menganggur. Yang kedua, ada faktor pendidikan. Faktor pendidikan yang rendah dapat menjadi faktor yang mendorong pernikahan dini. Yang ketiga, faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya seperti adat istiadat dan kebiasaan masyarakat juga dapat memicu faktor pendorong pernikahan dini. Yang keempat, ada faktor orang tua. Orang tua yang tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya atau yang memiliki pola pikir yang terlalu kaku atau dangkal dapat mendorong anak-anak mereka untuk menikah dini, untuk menghindari dari pergaulan bebas. Yang terakhir, ada faktor lain. Faktor lain yang dapat mendorong pernikahan dini termasuk keinginan sendiri, pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, dan lingkungan. Pencegahan. Yang pertama, pencegahannya bisa dimulai dari memberdayakan anak dengan memberikan informasi, mendidik, dan mewawaskan kepada anak dan orang tua. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Anak harus mendapatkan pendidikan formal yang baik. Yang terakhir, mengedukasi anak tentang kesehatan seks dan hak-hak anak. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kurang berkenan, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Syesha Nur Anissa. Kalian bisa panggil saya Syesha ya. Jadi, pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan yang terjadi pada anak-anak di bawah usia 5 tahun dan memiliki dampak terhadap pertumbuhan fisik mereka. Jadi, stunting ini adalah masalah kesehatan anak akibat gizi buruk. Nah, jadi faktor terjadinya stunting ini ada dua. Yang pertama, kurangnya asupan gizi pada ibu selama hamil. Jadi, kasus stunting terjadi sejak anak berada dalam kandungan. Hal ini dapat terjadi akibat makanan yang dikonsumsi ibu selama hamil. Kurangnya gizi sehingga janin tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Yang kedua, kebutuhan nutrisi anak tidak tercukupi. Nah, jadi
Kondisi ini terjadi setelah kelahiran, tepatnya di saat anak di bawah usia 2 tahun. Namun, kebutuhan asupan gizi tidak terpenuhi. Asupan yang dibutuhkan meliputi ASI dan MPASI. Jadi, MPASI ini adalah makanan pendamping ASI. Nah, jadi ada juga nih faktor lainnya. Jadi, faktor lainnya adalah kurangnya pengetahuan ibu terhadap pentingnya pemenuhan gizi sebelum hamil, setelah hamil, dan setelah melahirkan. Yang kedua, kurangnya persediaan air bersih dan sanitasi diri. Nah, yang ketiga, ada berat badan ibu tidak naik selama hamil atau kenaikan berat badan ibu kurang dari nilai ideal. Nah, jadi cara mencegah stunting ini yang pertama, bisa mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seperti ikan, telur, daging-dagingan, kacang-kacangan, biji-bijian, susu, buah, dan sayur-sayuran. Nah, yang kedua, mengonsumsi suplemen atas anjuran dokter. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan kandungan secara rutin. Nah, yang keempat, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti menghindari paparan asap rokok. Nah, jadi stunting ini itu bisa dicegah mulai dari remaja putri seperti kita ini. Jadi pencegahan stunting sebaiknya dilakukan sedini mungkin. Remaja putri dapat melakukan pencegahan dengan mengonsumsi tablet tambah darah. Nah, jadi yang perempuan ini udah pernah dikasih obat penambah darah kan setiap hari Rabu. Nah, jadi itu pada diminum gak? Nah, pasti udah pada diminum kan? Nah, terus bukan cuma mengonsumsi obat penambah darah doang, tetapi juga harus melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, serta menerapkan pola makan sesuai pedoman gizi seimbang. Sekian dari saya, kalau misalnya ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.